Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu sholihah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa Risalah Iman Sinta TV yang dimuliakan Allah. Hari ini saya ditemani oleh Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Salim Dani dan beliau selaku Ketua Dewan Dakwah Kota Bekasi dan saya Badrul Zaman. Pada kesempatan ini insyaallah Ustaz, apa kabar Ustaz? Baik, selalu. Keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Ustaz, ini kan sebentar lagi kita akan memasuki musim kurban ya Ustaz. Nah, ini bagaimana sih berkurban ini sebenarnya menjadikan bukti seseorang menjadi apa sih? Atau bukti ketaatan atau apa? Sehingga orang begitu berlomba untuk berkurban Ustaz. Baik. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam TV warahmatullahi yang wabarakatuh. dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Risatul Iman. Kali ini kita akan bahas mengenai tentang berkurban itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah. Berkenaan dengan Hari Raya Idul Adha, yang pertama adalah itu menyangkut soal pelaksanaan ibadah haji. Dan jelas ibadah haji itu adalah puncak pada tanggal 9. Jadi kalau kita lihat Al-Hajju Arafatun. Sedangkan setelah itu bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji ya, kita disunahkan untuk berpuasa Yaumul Arafah ketika orang sedang melaksanakan wukuf. Nah, ketika orang sibuk melakukan Jumratul Aqabah ya, maka kita diperintahkan melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, dan setelah itu sebagai pelengkap atas rasa syukur kita Allah berikan nikmat yang begitu banyak adalah berkorban. Sebagaimana Allah tegaskan, inna a'tayna kal kausar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat Idul Adha dan berkorbanlah. Jadi bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji, berkorban dengan uang yang lebih besar, dengan jiwa dan sebagainya. Tapi bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia diperintahkan untuk mewujudkan rasa syukurnya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, untuk melaksanakan sholat dan berkorban. Dua, kalau ditanya sebenarnya apa sih maksud dan tujuan Allah itu memerintahkan kita untuk berkorban ya. Sebelum kita bahas masalah filsafatnya, dua jawaban itu. Satu, orang berkorban itu niatnya untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, berkorban itu adalah bukti bahwa kita ini mentaati atas perintah Allah. Nah, kalau kita lihat sejarah berkorban ini, awalnya adalah bagaimana sulitnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah dan dikabulkannya begitu panjang waktunya. Robbi habli min ladunka minas salihin. Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Sampai Allah perintahkan yang pertama, ya Allah tidak mengatakan memang secara eksplisit kalau lu punya anak begini loh. Tapi Allah mengatakan tinggalkanlah kekayaanmu yang kau miliki di Hebron ini. Suruh tinggalkan. Karena selama Nabi Ibrahim itu sibuk ngurusin bisnisnya, sibuk ngurusin juga tentang pertaniannya ya, sibuk juga ngurusin bagaimana umatnya, nggak fokus untuk punya anak itu. Jadi disuruhlah tinggalkan itu Palestina, khususnya Ibrahimia, kampungnya namanya Ibrahimia. Tinggalkan, lalu pergi ke Mesir. Tujuannya agar kalau dia tinggalkan semua kesibukan tentang keduniaannya ini, dia lebih fokus untuk beribadah kepada Allah dan meminta agar diberikan anak. Akhirnya sampailah di Mesir itu, ya, ketemu Al-Aziz, maka heran juga kenalan atau seorang saudagar ini melihat Ibrahim itu kok pindah ke Mesir, nggak bawa apa-apa, ditanyakan semua saking ibanya dikasih itu tempat, ya, oleh Al-Aziz, lalu diberikanlah pembantu. Nah, dari sinilah mulai jalan. Akhirnya begitu diberikan pembantu itu, Allah memerintahkan untuk menjadikan itu bukan sebagai budaknya, tapi istrinya. Jadi istrinya. Padahal ini yang namanya
budaknya ini sangat belia dan orangnya juga cantik, hitam manis, orang Mesir ya. Jadi yang bernama Hajar. Allah mengatakan kalau kau nikahkan ini kau punya anak dari sini. Nah disitulah. Nggak bisa kita memaksakan keinginan kita. Saya pengen punya anak begini, nggak bisa. Tapi pasti Allah itu mengabulkan dengan jalan yang kita diuji dulu. Apakah kita serius atau tidak meminta anak itu. Tapi Nabi Ibrahim seorang yang hanif, tidak pernah menolak perintah Allah. Itulah saya katakan awalnya ini. Akhirnya punyalah anak itu. Sudah punya anak, diuji lagi apakah Nabi Ibrahim sudah berpaling cintanya kepada Allah, ketaatannya kepada Allah, atau kepada istri anaknya. Ya disuruh tinggalkan lagi Mesir itu, balik ke Hebron, hiduplah dari nol. Sampai di Hebron, maka Nabi Ibrahim disuruh cari tempat yang jauh dari tempat ini yang tidak bisa anakmu lagi dilihat oleh istrimu, Syarah, dan ungsikanlah dia ke lembah Baka. Nabi Ibrahim apakah menolak? Tidak. Ternyata Allah melihat menguji ujian yang berat ini, tetap saja dia masih memiliki ketaatan kepada Allah. Nah, akhirnya pergilah ke Baka, dan sampai di Baka ditinggalkan anaknya itu. Istrinya pun nggak tahu apa yang harus dia katakan. Tapi kalau ditanya, wahai Hajar, mana yang kau inginkan? Kau hidup bersama Syarah dengan suamimu, ya, tetapi anakmu selalu diganggu, dan anakmu selalu ingin dimilikinya, atau kau lebih baik kau hidup sendiri? Hajar pun memilih, lebih baik aku hidup punya kebebasan, punya martabat, dan aku bebas mengurus anakku. Nah, itulah kebahagiaan Hajar, walaupun ditinggalkan oleh istrinya di tempat yang sangat jauh, tapi dia merasa memiliki anaknya Ismail, sehingga dia bisa mencintai Ismail itu sepenuhnya. Karena kalau selama dia di Palestina mungkin tidak bisa, ya kan? Nah, ini yang perlu kita renungkan, ya kan? Jadi segala apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita, hikmahnya itu baru kita tahu setelah kita itu mendalami, dan itu sudah terjadi. Baik pemirsa, semakin menarik ya, ternyata luar biasa dari perjalanan sejarah terjadinya yang sekarang kita jalani yang disebut dengan kurban ini, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Tapi sebelum dilanjutkan, karena ada yang satu yang lewat di setelah ini. Pemirsa, Sinta Risalah Iman yang dimuliakan Allah ya. Jadi Ustaz, luar biasa ketika kita dengar tadi bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji sudah lama nggak punya anak, kemudian sudah punya anak suruh ditinggalkan. Kalau kita kayaknya sepertinya tidak sanggup Ustaz nih. Bagaimana nih perjalanan ini sehingga Nabi Ibrahim sanggup dan mampu sehingga menjadikan syariat kita untuk melaksanakannya. Bagi kita ini adalah tidak lepas daripada mengagumi dan kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Karena kalau kita bicara haji, full itu adalah ibadah yang pernah dicontohkan, ketaatan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu pula ini korban. Tadi saya ceritakan kembali. Nah, begitu sudah dapat tempat lembah Baka tadi, bagi Hajar saya katakan dia lebih baik punya kebebasan dan cintanya tulus kepada anaknya, tak ada yang merebutnya. Maka inilah kalau kita itu diuji oleh Allah dan kita kembalikan kepada Allah, pasti ada hikmahnya. Mana contohnya Hajar? Dia nggak berpikir anakku makan apa. Tapi karena itu perintah Allah, dia yakin betul pasti Allah akan memberikan kehidupan bagi hambanya yang mau menjalankan segala perintahnya. Nah, begitu suaminya berat meninggalkan anaknya Ismail dan istrinya Hajar ini, sampai dia memandang dari jauh dengan sambil mundur jalan. Dan Ismail itu bersama ibunya ada di tanah gundukan. Nah, tanah gundukan itu yang sekarang jadi Ka'bah. Oh, yang sekarang jadi Ka'bah. Nah, dan itu namanya lembah Baka dalam bahasa Arab kunonya. Yang bahasa Arab modern dikatakan Makkah. Yang kalau kita terjemahkan itu gombangan. Gombangan itu kalau di tengah petakan sawah ada kerbau, di situ gupak, ya kan? Nah, kan ada pepatah, setinggi-tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap ke gombangan itu juga kan. Nah, begitulah kota Makkah itu. Jadi
kanan, kiri, depan, belakang, selatan, ya, utara, timur, barat, semua gunung. Semua gunung. Dan hanya tempat itu yang seperti itu ditinggalkanlah. Tapi begitu tinggalkan, seorang wanita Hajar itu dia baru mencari kehidupan. Maka dia carilah tempat yang lebih tinggi. Sambil dia mencari tanda kehidupan itu, dia bisa mengawasi anaknya. Inilah seorang ibu, ya. Dia punya talenta dalam mengurus anak, bukannya sebatas ingin mengurus, tapi dia punya piring yang lebih jauh untuk memberikan keamanan. Nah, lari ke sofa sambil melihat anaknya sambil di sofa, oh aman. Lari lagi ke Marwah sambil berlari. Sambil digendong satu. Enggak, ditinggal anaknya. Dia tadi di tanah gundukan itu, yang sekarang Ka'bah itu. Oh berarti Hajar ini lari-lari sendiri? Lari sendirilah, dia mencari kehidupan. Nggak ada tanda kehidupan, nggak ada tanda kehidupan itu air kan. Air, ya. Sampai sofa, Marwah, sofa lagi, lari lagi, sofa. Karena nggak ada tempat yang lebih tinggi kecuali itu yang bisa terjangkau dari melihat anaknya. Kalau dia lari umpamanya ke Jabal Hindi, nggak kelihatan. Ke Jabal Kubis terlalu tinggi. Yang ada ya hanya anak gunung, ya itulah sofa Marwah. Maka dari sofa dia lihat, sampai Marwah dia lihat, sofa dia lihat. Sampai di Marwah akhirnya baru dia melihat, kok ada burung di atas anaknya. Beberapa burung itu mengelilingi anaknya. Kalau tengah padang pasir, hanya dua melihat burung itu. Ada bangkai, yang kedua ada air, sumber kehidupan. Tapi dia bimbang, kan kalau burung-burung elang di padang pasir itu kan besar, Pak. Jangankan anak bayi kan, kambing yang 20 kilo pun bisa diangkat itu sama elang itu. Berarti besar tuh ya? Besar sekali, Pak. Ya. Akhirnya dia larilah mengejar anaknya itu. Ya, takut anaknya dibawa lari oleh burung elang ini. Sesampainya di Ibrahim itu, dia melihat di kakinya itu Ibrahim sambil menangis. Ternyata air keluar, maka dia merasa bahagia dan senang sekali, berarti ada tanda kehidupan. Nah, saking sayangnya dan saking takutnya kehilangan air itu, dia katakan zam, 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 zam. Bahasa kita kumpul air, kumpul air, kumpul air, kumpul, kumpul, kumpul. Sampai Nabi bilang, kalau sekiranya tidak dibendungi, air zam-zam itu sumber mata airnya, dia akan mengalir seperti sungai Eufrat dan juga sungai Nil. Yang sumbernya, airnya dari surga. Nah, sudah akhirnya bahagia dan tanda kehidupan, mulailah dari situ dia hidup dengan tenang di kota Makkah itu. Nah ini kita lihat dari situ ya. Jadi setiap pengorbanan itu pasti Allah akan ganti. Allah akan berikan balasan yang lebih baik. Pengorbanan perasaan, pengorbanan dia berpisah dengan suaminya, tapi demi untuk mencari cinta Allah, pasti Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik ketimbang dia di Hebron. Iya, ini Ustaz luar biasa. Tapi memang ini kan ketika kita diyakini dan kita amalkan pasti. Nah, kita seringkali ketika ada musibah ini mengeluh dulu, bahkan menyalahkan Allah. Kenapa sih ke Allah begini? Ketika ada hikmahnya baru oh iya. Tapi bagaimana perjalanan Hajarnya yang tidak pernah mengeluh ya, tidak pernah begitu optimis, semangat bagaimana untuk mencari kehidupan itu yang sangat luar biasa. Baik, sebelum dilanjutkan Ustaz, ada yang lewat yang satu ini. Baik pemirsa Sinta Risalah Iman yang dimuliakan Allah ya, semakin ini sebenarnya waktunya memang harus panjang ini ya, semakin menarik Ustaz kisahnya. Nah Ustaz, bagaimana nih dari perjalanan Hajar, perjalanan Ibrahim tadi sehingga menjadikan sekarang syariat kurban dan syariat kurban itu menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa LCD TV, sebagai kesimpulan dalam membahas masalah berkorban ini sangat penting ya, bahwa perlu kita ingatkan setelah Nabi Ismail dan ibunya ditinggal di lembah Baka itu ya, maka dia hiduplah 11 tahun. Barulah kembali ayahnya. Dan itu pun perintah Allah setelah istrinya Hajar di Ibrahim itu melahirkan anak kembali, yaitu yang bernama Ishak. Maka barulah Allah tinggalkan setelah Ishak itu lahir, maka diperintahkan oleh Allah,
Ismail itu menjumpai Nabi Ibrahim itu menjumpai istrinya dan anaknya Ismail. Ya kalau 11 tahun, karena ini Ismail anak yang cerdas, anak yang halim, ya sangat bijak, ya kan. Sudah Nabi Ibrahim pun takut bagaimana 11 tahun baru ketemu supaya anaknya tidak kaget dan istrinya pun tidak marah. Maka dia datang perlahan, tidak langsung datang. Dia ketemu dulu dengan istrinya di mana tanpa diketahui oleh anaknya. Dibuatlah sandiwara itu, berpura-pura bertamu sampai anaknya bertanya mengatakan siapa laki-laki ini. Barulah Nabi Ibrahim itu sadar bahwa anaknya sudah dewasa. Siapa Anda ini kok berani datang ke rumahku menemui ibuku? Aku tidak pernah mengenalmu sedikit pun. Wow, saking lamanya ditinggal. Saking lamanya keluar dari rumah itu. Allah. Udah begitu Ibrahim yang mengatakan, tanyakanlah ibumu. Mungkin ibumu yang kenal aku. Bayangkan kalau kita orang nggak bijak kan, lu anak gua kan. Tapi ini tidak, gitu kan. Sembunyi dulu. Setelah itu dia sampaikan kepada istrinya apa kata-katanya. Ya sudah, kau bicara saja nanti abangku. Kalau orang Betawi bilang, anakmu itu sangat soleh, anakku sangat alim. Dan dia sudah mengerti tentang akhlak bagaimana cara menghormati orang tuanya. Nah, akhirnya bertemulah dengan ibunya Hajar, ya kan. Wahai anakku, laki-laki ini sebenarnya ayahmu. Dan sudah minta maaf pada ibu dan minta maaf juga kepadamu. Kalau baru kali ini melihat, meluklah lama, dengan menangis, bercucuran air mata. Kalau kita, karena kita ini ada nggak punya hati nurani dan nggak pernah kontak kan, nggak mau. Kau buang aku ke tempat ini, tapi tidak. Ismail itu merasa beruntung, ya kan. Nah setelah itu 3 hari kemudian sudah hidup satu rumah, maka ia berkata, ya bunayya, ini ra'aitu fil manami an azbahuka. Allahu akbar. Wahai anakku, setelah 3 hari aku tidur bersamamu. Setiap malam ayah ini bermimpi. Mimpinya itu disuruh memotong kamu. Masya Allah. Sudah lama nggak ketemu, tiba-tiba ketemu bersatu disuruh dipotong. Ya 11 tahun bayangkan. Kalau kita jadi anak mungkin enak aja ya. Lu siapa? Lu siapa gitu. Tapi ini enggak. Nabi Ismail itu mengatakan, ya abatif, ya abatif al. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah Allah, jalankan saja. Satajiduni insyaallahu binas sabirin. Masya Allah. Kelak mudah-mudahan kau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Bayangkan, seorang anak yang soleh itu pasti dia lebih mengedepankan ketaatannya kepada bapak dan ibunya ketimbang kesenangan dirinya. Dia katakan, kalau memang ini perintah Allah, Allah ingin menjalankan perintah Allah yang Allah titahkan kepada ayah, jalankan saja. Insya Allah ayah akan mendapati aku orang yang sabar. Jadi sebagai kesimpulan, korban itu adalah membuktikan bahwa kita itu taat kepada Allah dan bahwa kita itu mencintai ibu dan bapak kita. Dan cinta kita kepada ibu dan bapak kita melebihi dari cinta kita pada segala-galanya apa yang kita miliki dalam kehidupan kita itu. Maka kalau ada orang yang di musim korban ini, ya kan, dia tidak mau namanya berkorban, adhiya itu korban, Pak. Ya, maka berarti mereka ini tidak punya hati nurani. Bagaimana cara dia mencintai Allah, mentaati perintah Allah, dan bagaimana dia berperan sebagai anak layaknya seperti Ismail kepada kedua orang tuanya. Jadi untuk membuktikan orang yang memiliki ketaatan kepada Allah dan kedua orang tua, lihatlah dalam ibadah korban ini, apakah dia punya giroh atau tidak. Maukah berkorban walaupun dia berkorban dengan anak kambing, kan boleh, saking pentingnya. Anak kambing aja boleh korbankan. Saya pikir ini yang perlu kita renungkan. Baik pemirsa El Sinta Risalah Iman, luar biasa ya. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dari anaknya usia bayi Ismail, kemudian dipertemukan setelah 11 tahun. Ketika sudah bertemu suruh dipotong, ya, karena ini semuanya bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita pun juga menjadi contoh terhadap anak kita, maka insya Allah ketika anak kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk mengaji, maka insya Allah pun itu juga akan menjadi salah satu tanda bahwa anak kita anak yang soleh. Baik Ustadz, begitu luar biasa ya. Berarti kurban adalah
bukti menunjukkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebentar lagi hari raya kurban akan tiba, maka mari kita tunjukkan giroh kita, ketaatan kita kepada Allah dengan berkorban ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan rizki yang barokah, yang melimpah sehingga kita bisa menunaikan kurban. Baik pemirsa cinta yang dimuliakan Allah, demikian berkaitan dengan kurban merupakan tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, jazakallah khair, begitu luar biasa kisahnya, sangat menarik sekali, dan ini mudah-mudahan menjadi giroh, menjadi motivasi buat saudara kita pemirsa cinta. Terima kasih, jazakallah khair. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.